Halo, kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Sebagai warga negara yang tiap membeli kopi atau pulsa yang dipotong pajak, kita rasa kita mempunyai hak konstitusional buat nanya duit kita ini larinya kemana dan diurus kayak gimana. eh, ada berita terbaru, Pak Menteri Purbaya, Menteri Keuangan bilang kalau anggaran negara kita sedang aman. Jadi harga BBM bersubsidi itu beliau mengatakan dalam rapat dengan anggota DPR, beliau menegaskan bahwa sampai akhir tahun tidak akan ada kenaikan. Yang asumsinya itu beliau menjelaskan karena kita masih mempunyai uang tabungan, atau istilahnya itu sisa anggaran lebih sebesar 420 triliun rupiah. Beliau mengatakan itu pada rapat dengan anggota DPR. Dengar mendengar angka triliunan, kita sebagai rakyat disuruh tenang, jangan sampai panik dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun katanya. Tapi mari kita bedah pakai logika jalanan. Kita akan menerjemahkan hitungan langit eh, oleh Menteri Purbaya ke bahasa buku kas warung, istilahnya seperti itu. Jadi anggaplah negara ini adalah sebuah warung ya kawan-kawan, dan Pak Menteri Purbaya itu sebagai kasirnya. Yang warung ini berjualan bensin atau BBM. Harga kulakan bensin dari tengkulak luar negeri sedang gila-gilaan. Kita juga sudah mengetahuinya di berbagai informasi. Itu dikarenakan karena di Timur Tengah itu sedang pada lempar eh, rudal. Jadi anggap saja harga kulakan yang tadinya 10.000 sekarang naik jadi 15.000. Tapi Pak Purbaya, atau karena kasir ini takut akan pelanggannya kabur atau marah, dia tetap menjual bensin di harga 10.000. Pertanyaannya, selisih 5.000-nya itu siapa yang membayar? Ya pasti warungnya sendiri yang nombok, atau istilah bahasa resminya itu di pemerintahan bahasanya itu subsidi ya kawan-kawan. Nah, kasir kita itu bilang, tenang, warung kita tidak bakal bangkrut karena kita masih mempunyai tabungan darurat sebesar 420.000 di laci. Nah, seperti itu pernyataannya. Pertanyaannya, kalau warung ini nombok terus setiap hari karena harga kulakan makin mahal, pertanyaan yang muncul kan, tabungan di laci itu bakal bertahan sampai berapa bulan? Dalam rapat tersebut beliau itu sudah menghitung dengan hitungan yang memakai asumsi harga minyak dunia itu 100 dolar per barel. Pada hari ini di dunia nyata, harga minyak di dunia itu sebetulnya udah tembus di atas 110 dolar.
Dan ini yang lebih mengkhawatirkan, nilai tukar rupiah kita juga sedang merosot tajam di angka 17.000 rupiah. Ini bukan cuma sekedar buruk, tapi ini juga menjadi badai untuk negara kita. Lalu defisit kita yang sudah di angka 2,92%, menurut aturan negara defisit maksimal itu di angka 3%. Ini ibarat tagihan kartu kredit warung itu sudah mepet limit mentoknya. Jadi kalau dipaksa untuk nombokin bensin terus-terusan, pilihannya itu cuma dua: menjebol undang-undang atau ambil hutang lagi. Tabungan sisa anggaran lebih atau SAL sebesar 420 triliun rupiah itu uang rakyat. Kita harus ingat itu. Harusnya itu bisa dipakai untuk dibuat modal supaya muter uangnya, membangun instruktur atau benerin gigi anak-anak kita. Tapi sekarang di kondisi seperti ini, uang itu cuma disiapkan buat dibakar di knalpot motor dan mobil, sekedar untuk nepatin janji aman sampai akhir tahun. Nah, saya bukan ahli ekonomi, kawan-kawan. Bukan ahli ekonomi lulusan luar negeri. Saya cuma pakai nalar dasar saja. Kalau ngitung pakai Excel di atas kertas memang semuanya kelihatan aman, tapi yang merasakan langsung inflasi dari setiap kejadian itu pasti masyarakat di lapangan langsung. Contohnya, harga bahan-bahan semakin meningkat tajam, terus juga ukuran-ukuran ataupun bentuk-bentuk produk seperti ukuran tempe sekarang semakin berkurang ukurannya. Itu yang merasakan pasti kita masyarakat di lapangan, bukan kertas hasil dari program Excel. Jadi untuk kawan-kawan kita semua, kawan-kawan logika jalanan, jangan buru-buru tenang karena ikat pinggang masing-masing. Karena dalam ekonomi tidak ada makan siang yang gratis. Kalau bukan bensin yang naik, pasti ada hal lain yang diam-diam akan mencekik kita nantinya. Menurut kalian bagaimana? Masuk akal atau tidak logika kasir warung ini? Coba tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi secara sehat menggunakan nalar kita. Karena hidup itu butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.